Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas kisah inspiratif, yaitu dari seorang wanita yang hebat, Asiyah, istri Fir'aun. Siapa sih Asiyah itu? Kita simak kisahnya bersama-sama. Asiyah lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Sebagai seorang putri, hidupnya pasti penuh kemewahan. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada hati yang murni dan penuh iman. Dalam tafsir Al-Misbah, karya Quraisy Shihab, dikatakan jika Asiyah adalah seorang Bani Israel. Asiyah merupakan wanita yang beriman, tidak menyembah kepada Fir'aun. Oleh karenanya, dia adalah salah satu dari keempat wanita penghuni surga yang paling utama. Dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Fir'aun adalah sosok raja Mesir yang kejam dan angkuh. Saat menjabat menjadi raja, Fir'aun membedakan 2 suku yang ada pada zamannya, yaitu suku Kipti dan Bani Israel. Suku Kipti adalah pembela raja, maka mereka memiliki kebebasan dan memiliki apapun yang dikehendaki, karena mereka pembela raja. Sedangkan Bani Israel, para lelaki dijadikan budak dan perempuan sebagai pemuas nafsunya. Merujuk buku Siti Asiyah karya Syukur Juniardi, suatu hari kecantikan Asiyah dan beberapa kelebihannya sampai ke telinga Fir'aun. Ia tertarik untuk melamar Asiyah dan mengutus seorang menteri. Ternyata lamaran itu ditolak oleh Asiyah dan keluarganya. Mendengar lamarannya ditolak, Fir'aun sangat murka, kemudian menyuruh tentaranya untuk menangkap kedua orang tua Asiyah dan mengancam akan membakar mereka berdua jika Asiyah tidak mau menerima lamaran Fir'aun. Karena tidak mau melihat orang tuanya disiksa, akhirnya Asiyah mau menerima lamaran Fir'aun, tapi dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah Asiyah akan menghadiri acara-acara Fir'aun, tetapi tidak mau tidur bersamanya. Fir'aun pun setuju, dan mereka berdua akhirnya menikah. Asiyah pernah merawat dan melindungi Nabi Musa ketika bayi, meskipun ia tahu bahwa tindakannya itu beresiko besar. Ketika Nabi Musa masih bayi, ibunya terpaksa meletakkannya dalam peti dan membiarkannya hanyut di sungai Nil untuk menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh semua bayi Bani Israel. Peti berisi Nabi Musa itu kemudian ditemukan oleh Asiyah. Tergerak oleh rasa kasih sayang, Asiyah memutuskan untuk merawat Nabi Musa, yaitu sebagai anak angkatnya. Ia meminta izin kepada Fir'aun untuk mengasuh bayi tersebut. Fir'aun pun mengizinkannya. Nabi Musa diasuh di istana Fir'aun oleh Asiyah. Namun seiring bertambahnya usia, Nabi Musa mulai menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya yang membuat Fir'aun curiga. Untuk keselamatan Nabi Musa, ia akhirnya harus meninggalkan istana Fir'aun. Asiyah sangat sedih dengan kepergian dari Nabi Musa. Suatu hari, Asiyah bertemu dengan Nabi Musa. Dan dari sanalah Asiyah mulai mengenal Allah dan kebenaran agama. Hatinya tersentuh oleh pesan-pesan yang disampaikan Nabi Musa. Memilih antara iman dan dunia bukanlah hal yang mudah.
Asia harus menghadapi dilema yang berat. Di satu sisi, ia adalah ratu, dan di sisi lain, ia ingin taat kepada Allah. Fir'aun sangat marah ketika mengetahui bahwa istrinya telah murtad. Namun ia tetap teguh pada imannya. Akhirnya Fir'aun menyiksa Asia dan memaksanya meninggalkan keyakinan itu. Kedua tangan Asia diikat oleh suaminya sendiri di bawah terik matahari. Namun siksaan dari Fir'aun justru kian meneguhkan keyakinannya. Tatkala Fir'aun dan para pengawalnya meninggalkan Asia sendiri di bawah terik matahari, malaikat datang memberikan naungan karena doa yang tetap ia panjatkan. Hal ini sebagaimana termaktub, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat 11, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Setelah itu, Fir'aun meminta pengawalnya untuk mengawasi Asia. Namun saat para pegawai Fir'aun datang kepadanya, tempat Asia diikat di bawah terik matahari, mereka melihatnya tengah memandangi langit. Saat itu Asia tengah memandang rumah yang telah dibangun untuknya di dalam surga. Dan dia tetap teguh pada ucapan serta keyakinannya hingga ajal menjemputnya. Sungguh Asia adalah sosok wanita yang teguh, memegang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia harus menerima siksaan dari suaminya. Dia adalah pribadi wanita yang tangguh dan memiliki kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian dan siksaan fisik lainnya. Setelah diborgol, disiksa, dan dilempari batu, akhirnya Asia meninggal dunia. Tentu saja Asia merasakan penderitaan yang begitu berat. Tangan dan kaki Asia diborgol dan diikat kuat pada 4 buah tiang. Fir'aun dan pengikutnya meninggalkan Asia pada saat itu dalam keadaan menderita tanpa belas kasihan. Itulah yang dilakukan Fir'aun, menyuruh anak buahnya terus melempari Asia dengan batu besar hingga Asia meninggal dunia. Kisah kematian Asia mengajarkan kita banyak hal, di antaranya keteguhan iman. Asia menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, ia sabar menghadapi segala bentuk siksaan yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Fir'aun. Asia berani mempertahankan keberanian meskipun harus menghadapi resiko kematian. Ia ikhlas menerima segala cobaan yang datang kepadanya. Kisah Asia menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu untuk mempertahankan prinsip meskipun berada dalam lingkungan yang tidak mendukung. Kita tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Kita harus menjadi orang yang lebih sabar ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi masalah. Tidak akan takut menghadapi tantangan. Kita harus berani menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita, termasuk tantangan dan rintangan, dengan penuh keyakinan. Jadi kematian Asia adalah akhir yang tragis bagi seorang wanita yang penuh iman. Namun kisahnya tetap abadi. Keteguhan imannya menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang beriman dan sabar. Allah memberikan balasan yang indah untuk Asia. Ia dijanjikan surga yang indah. Sahabat beriman, itulah kisah Asia, seorang wanita yang luar biasa. Semoga kisah hidupnya dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada iman dan kebenaran.